Sumpah pocong, Lin, biar seru lah. Gue kan udah bilang tuh, gue mau sumpah pocong, tapi syaratnya dua. Pertama, semua yang terlibat di kasus ini itu ikut disumpah. Jadi begini Pak, itu Vina itu diajak, dijemput ya. Ada estafet penjemputan Pak. Yang pertama penjemputannya itu cewek dulu ya. Ada estafet penjemputan. Dia Linda ada di situ gitu? Ada di situ. Ngelihat nggak? Ngelihat. 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 Bersama siapa aja yang kamu lihat nih? Dia ada satu cowok di situ. Bareng si Linda. Bukan yang tertangkap-tangkap sekarang? Kan. Pernah disebutkan nggak sosoknya? Tidak. Tidak pernah disebutkan? Tidak disebutkan. Dan Linda itu tahu siapa-siapa aja. Tapi kenapa dia bungkap? Kenapa menurut kamu? Money talk. Maksudnya Linda dibayar gitu? Karena eksekusi itu bukan di jembatan layang Pak, di tempat rumah tinggal seorang pejabat ya. Kita ingat rumah tinggal ya, rumah tinggal. Jadi seperti itu. Menarik ini Bu Widya. Kalau ternyata lokasi eksekusinya itu bukan di belakang showroom di lapangan itu ya, di rumah tinggal ya, arti semua yang terungkap di persidangan dalam dakwaan yang katanya dalam dakwaan itu ya dihabisi di belakang showroom ya, mulai dari jalan sampai ke belakang showroom ya, ke lahan kosong, berarti nggak bener dong itu dakwaan. Nggak benar. Jadi begini Pak, itu Vina itu diajak, dijemput ya. Ada estafet penjemputan Pak. Yang pertama penjemputannya itu cewek dulu ya. Ada estafet penjemputan. Sebelum kejadian itu ke saya dulu. Terus malam minggu kamu tuh mau kemana deh? Eki-nya kan nggak ada, saya bilang gitu. Bapak mbak nanti ketemu di jalan sama Eki, nanti ketemuan. Dia bilang gitu. Tapi posisinya yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan. Oh, itu malam itu? Iya. Perempuan? Perempuan. Tapi nggak tahu siapa? Perempuan bonceng 3 satu motor. Nggak ada Linda di situ? Ya, kan posisi masuk ke rumah itu gang ya. Iya. Nah, yang temennya itu nunggunya di motor. Rumahnya udah satu rumah ini apa bukan? Bukan saya belakang. Di dalam belakang, oke. Kita lihat itu ada teman ceweknya bawa motor, Iya, yang temennya. bertiga boncengan gitu. Iya, sama adik saya bertiga boncengan. Temennya memang cewek, yang satu gemuk, satunya kurus. Iya. Satu kurus itu badannya ya saya bilang mirip Linda ya kurusnya. Iya. Cuman kan kata Linda nggak pernah kesini. Oh, kita bilang nggak pernah kesini. Iya, berarti kan saya salah orang gitu. Oke. Karena memang mukanya sendiri saya nggak tahu karena di motor. Itu dijemput berarti, Vina? Tak disangka, ternyata Linda benar ada TKP dan melihat Vina dieksekusi. Terungkap dugaan fakta baru, bahwa ternyata tempat eksekusi Vina bukanlah di lahan belakang showroom ataupun jembatan layang. Namun, Vina dieksekusi di salah satu tempat tinggal rumah pejabat, dan Linda juga ada di sana. Sosok Widya kembali membongkar kronologi sebenarnya terkait kasus Vina. Menurut Widya, awalnya Vina dibawa oleh 2 orang perempuan, dan kemudian dibawa ke sebuah rumah pejabat, di mana di rumah itulah Vina telah lebih dulu dipukuli oleh para pelaku di depan Eki. Kakak Vina mengungkap, Vina memang dijemput 2 perempuan, di mana yang satu lagi tubuhnya kurus seperti Linda. Di sisi lain, Widya juga mengungkap bahwa dirinya tak meyakini jika Eki betul-betul meninggal. Widya mengungkap kemungkinan, bisa saja Eki saat itu sedang pingsan. Pelakunya, Iya. skenario yang dibuat. Oke. Terus yang paling lucu adalah ada salah satu tersangka Iya. warawiri, tapi nggak ada yang notice. Oke, ada satu tersangka warawiri, maksudnya di media gitu? Ada. Ada. Iya. Ada estafet penjemputan Pak. Yang pertama penjemputannya itu cewek dulu ya. Ada estafet penjemputan. Tapi Vina dibawa ke rumah. Rumah itu tempat tongkrongan yang namanya para geng motor itu. Nah kemudian
ya. Kemudian ya pokoknya dilakukanlah semuanya pada bergilir. Nanti ada salah satu yang telepon Bapak Rudiana. Bapak Rudiana datang. Bapak Rudiana datang, Pak, ketika itu. Terus? Nah itu, jadi ya bagaimana lah cara membuangnya Vina ini ke sini gitu. Oh jadi itu kan datang setelah dieksekusi. Setelah diskusi, ya betul. Ya. Lalu jangan bilang kalau siapa yang mengeksekusi itu siapa saja, Bu? Kalau ya ada, itu sebenarnya nggak sengaja sih Pak ya, karena pada melakukan itu Vina itu nggak sengaja tutup matanya terbuka, jadi mengenali orang itu. Jadi diambillah di sekitar situ pukul gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak ada niat. Sebenarnya mereka tuh mau bikin pelajaran aja buat yang namanya Vina. Itu tadinya niatnya. Seperti itu. Jadi terlanjur. Kalau ke siapa? Yang mana? Kalau ke Eki? Iya. Si itu. Eki. Ya kalau ke Eki ada niat enggak untuk dihabisi? Enggak, itu semuanya refleks Pak. Jadi kalang kabut mereka setelah Eki. Vina belakangan meninggalnya, tapi Eki lebih dulu. Kayak gitu. Nah, sini. Lebih bukan matinya ya Pak, yang dipukulin lebih dulu sama Vina, yang menyaksikan kan Eki. Nah Eki kena pukul juga akhirnya di situ. Nah untuk selanjutnya hanya Vina saja yang dibawa, tapi jenazah Eki tidak diperlihatkan. Itu yang membuat saya curiga. Ya jenazah Vina aja yang di situ, tapi Eki nggak diperlihatkan. Seperti itu pada saat pengangkatan, ya kan, dia apakah itu pingsan, apakah itu dia itu udah langsung nggak ada gitu, seperti itu Pak. Pelaku utama di situ. Cowok. Bukan pelaku utama, salah satu pelakunya. Cowok. Identitasnya diganti, kakaknya dituker, numpang kakak. Yang disebutkan Peggy Setiawan juga? I will shut up. Apa? I will shut up. Oh, nggak mau ngomong. Aja diganti, dia numpang kakak. Numpang kakak? Siapa menurut kamu? Satu circle dengan keluarga aslinya. Apa yang menurut kamu dikaitkan sama anak bupati gitu? Bupati mana nih? Ada dua. Oh gitu aja, lagi yang bikin saya penasaran nih gitu ya. Ada dua nih. Iya. Karena dua-duanya juga pelaku. Oh, maksudnya? Dua-dua berhubungan gitu? Dua-duanya pelaku, anak-anak. Waduh, ini sesuatu yang bikin saya penasaran gitu ya. Cuman yang satu, awalnya masih ada di Jakarta, terus film Vina tayang, agak minggir dikit nih ke pelosok nih, ke perbatasan Jawa Barat sih, yang sama aku bilang Jawa Tengah. Udah gitu sekarang dia sudah tidak ada di Indonesia. Maksudnya, salah satu tidak ada di Indonesia?